Setahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo jadi bab pembuka yang penuh makna. 4 kali reshuffle program-program populis seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, hingga Koperasi Merah Putih pun diluncurkan. Lalu bagaimana redaksi CNN Indonesia melihat 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran? Kita akan tanyakan langsung ke Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Diana. Mas Revo, apakah Anda melihat arah kebijakan Presiden Prabowo ini sudah sesuai dengan apa yang dijanjikan saat kampanye atau minimal yang tercantum dalam Asta Cita? Ya Diana, kalau kita melihat janji-janji kampanye gitu ya, pada saat itu kan ada beberapa hal yang disampaikan oleh calon Presiden Prabowo dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ya pada waktu itu ya. Di antaranya kan yang paling menonjol memang adalah peningkatan gizi masyarakat atau anak-anak gitu ya, yang kemudian ketika terpilih diluncurkanlah program makan bergizi gratis gitu. Kemudian ada beberapa hal, misalnya perluasan pembukaan lapangan pekerjaan, hilirisasi dan pemerataan gitu. Ada beberapa hal, dan kalau kita melihat memang ketika keduanya terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden dalam setahun pemerintahannya, ada beberapa hal yang dijanjikan itu kemudian langsung dikebut gitu ya. Salah satunya tentu adalah makan bergizi gratis yang memang pada waktu itu dijanjikan dan tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia, kemudian untuk menuju Indonesia Emas 2045 pada waktu itu ya. Diana, kemudian juga mengejar trickle down efeknya gitu ya, dengan adanya makan bergizi gratis, maka diharapkan ada penyerapan baik itu tenaga kerja maupun sumber pangan lokal gitu ya, dan kemudian dari situ kemudian diharapkan bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat gitu. Terus kemudian ada beberapa hal lain yang misalnya efisiensi yang juga dijanjikan pemerintahan dengan langsung melakukan pengetatan anggaran gitu ya, pada awal 2025 melakukan efisiensi anggaran. Kemudian beberapa hal lain, pemerataan dilakukan dengan atau swasembada pangan gitu ya Diana, itu dikejar melalui beberapa kementerian terkait, dan kemudian langkah nyata berikutnya dengan membangun Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian ada juga janji misalnya peningkatan kualitas pendidikan yang kemudian diwujudkan melalui sekolah unggulan Garuda dan juga sekolah rakyat. Overall sebenarnya kalau kita melihat janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye berusaha ditepati oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas tadi ya Diana, ketika kita melihat tayangan sebelum editorial view ini, ada beberapa hal memang dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang memang masih harus diperbaiki. Makan bergizi gratis misalnya ada beberapa kekurangan terkait dengan aspek kesehatan misalnya, yang kita tahu dalam beberapa pekan terakhir kita ramai dengan isu keracunan misalnya. Tapi bahwa tujuan berusaha untuk melaksanakan janji kampanye, kita tahu bahwa itu berusaha diwujudkan oleh Presiden. Terlepas kemudian apakah dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang butuh perbaikan-perbaikan, karena memang masih ada beberapa hal yang di lapangan itu terlihat kekurangan-kekurangannya. Kemudian misalnya dalam proses swasembada pangan gitu Diana ya, kita lihat memang Kementerian Pertanian dan beberapa kementerian terkait gitu ya berusaha melakukan perluasan cetak sawah baru misalnya, kemudian swasembada pangan dalam hal ini beras berusaha dikejar, gula juga dikejar, dan beberapa bahan pangan lain berusaha dikejar. Walaupun kemudian dalam pelaksanaannya kita masih menghadapi misalnya bagaimana pemerintah menangani mafia-mafia beras misalnya, karena dalam beberapa pekan yang lalu misalnya kita sempat ramai juga dalam kondisi stok beras kita melimpah, namun harga beras di pasaran cukup tinggi gitu ya. Itu yang merupakan hal yang di lapangan mungkin masih perlu perbaikan, dan kita tahu memang pemerintah terus berusaha memperbaikinya gitu ya. Misalnya melakukan penggantian
Bulog, mulai dari Dirut Bulog, kemudian terakhir Kepala Bapanas juga diganti dan dijabat langsung oleh dirangkap jabatan oleh Menteri Pertanian. Yang kita harapkan tentu dari beberapa janji-janji yang sekarang berusaha diwujudkan oleh pemerintah Prabowo Gibran, tentunya kita berharap perbaikan-perbaikan kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan gitu ya Diana ya, itu berusaha terus dievaluasi dan ditingkatkan. Tapi yang pasti memang pemerintahan saat ini berusaha melaksanakan apa yang mereka janjikan pada saat kampanye. Hal lain yang perlu menjadi catatan Diana sebenarnya adalah terkait dengan ekonomi misalnya. Kita tahu bahwa beberapa pada saat ini meskipun BPS menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% gitu ya, tapi nyatanya di masyarakat masih ada keluhan terkait dengan daya beli misalnya, daya beli yang dinilai menurun, dan itu juga menjadi PR catatan yang tentunya kita harapkan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dibarengi dengan pemerataan dan daya beli masyarakat yang juga naik. Tadi di paket sebelumnya beberapa pejabat pemerintah menyampaikan bahwa pemerataan terasa di pedesaan gitu ya, dan ini wajar karena memang dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, pembangunan memang lebih terasa di wilayah-wilayah pedesaan, mulai dari terutama ketika membangun koperasi desa Merah Putih dan beberapa prioritas melalui dana desa misalnya. Nah, tapi mungkin tidak bisa dilupakan juga bahwa masyarakat di perkotaan dan kelas menengah yang jumlahnya juga tidak sedikit ini juga membutuhkan perhatian. Yang kita tahu kemudian di belakangan dijawab dengan memberikan stimulus ekonomi dan juga program 17+8 yang salah satunya adalah memberikan magang nasional, program magang nasional kepada lulusan perguruan tinggi misalnya. Nah, dalam beberapa hal memang terlihat masih ada beberapa kekurangan. Nah, yang kita harapkan adalah kekurangan-kekurangan itu terus bisa diperbaiki sehingga janji-janji kampanye di awal yang disampaikan itu bisa tuntas dan terjawab dengan sepenuhnya, Diana. Ini menarik ya Mas Revo, karena kalau bicara soal evaluasi atau mungkin bicara soal refleksi begitu ya, ini ada banyak sekali dimensi yang bisa kita soroti. Tapi saya mau fokus mungkin soal bagaimana Presiden Prabowo ini kurang lebih melakukan 4 kali reshuffle di tahun pertama pemerintahannya. Nah, kalau yang Anda baca nih dari keputusan ini tuh apa ya Mas ya? Apakah mencerminkan bahwa pembentukan kabinet sebelumnya itu dilakukan terburu-buru, termasuk soal wamen-wamen di dalamnya, atau seperti apa yang Anda baca? Terburu-buru mungkin bisa dikatakan tidak ya, karena sebenarnya kan pemerintah ini terbentuk ketika dari masa dinyatakan menang dalam atau unggul dalam Pilpres 2024 ke pelantikan itu memiliki waktu yang relatif cukup panjang ya Diana ya, sehingga konsolidasinya juga harusnya sih terjadi pada saat itu. Dan kita tahu memang reshuffle pertama itu kan terjadi di bulan Februari 2025 gitu ya. Pada saat itu Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek itu diganti karena memang alasannya pada waktu itu adalah alasan kinerja gitu. Dan kemudian 8 September gitu ya, itu juga terjadi reshuffle, dan kemudian 17 September dan terakhir ketika ada beberapa pembentukan Badan Percepatan Papua dan pelantikan dibarengi dengan beberapa pelantikan besar gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya hal yang menjadi catatan tentu adalah yang kita harapkan tentu adalah reshuffle itu karena perbaikan kinerja. Yang kita harapkan adalah mempercepat kinerja pemerintahan supaya target-target yang dijanjikan kepada rakyat itu bisa segera terwujud gitu. Itu tentu yang kita harapkan. Jadi reshuffle berdasarkan kinerja, bukan karena alasan-alasan politis gitu ya Diana ya. Kemudian kalau memang reshuffle ini terjadi beberapa kali, tentu sebenarnya
hal yang cukup wajar kalau memang tadi gitu ya, Diana, kalau memang misalnya dilakukan karena alasan kinerja. Tapi yang jelas tentu ini menjadi bagian dari konsolidasi pemerintahan yang masih harus dilaksanakan gitu, sehingga roda pemerintahan itu bisa berjalan lebih efektif lagi, Diana. Mhm. Oke, kalau kita juga bicara soal komunikasi presiden begitu ya, ini juga dibahas di berbagai media begitu soal yang namanya komunikasi presiden ke publik dan juga komunikasi presiden dengan para pembantunya alias menteri-menterinya ini juga disorot begitu ya Mas, karena mencirikan komando, kemudian ada indikasi komunikasi satu pintu begitu lewat Letkol Teddy diisukan juga terjadi. Nah, kalau menurut Anda apa hal-hal perihal komunikasi begitu karena kita di bidang media begitu yang harus dibenahi oleh presiden dan juga para pembantunya karena tidak sekali dua kali begitu ya blunder terjadi dalam hal perihal komunikasi begitu. Eh, yang pasti memang di masa-masa awal pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini, Diana, kita melihat memang eh, ada eh, hal yang masih jauh dari ideal gitu ya, terkait dengan komunikasi. Pada waktu itu ada beberapa isu terkait misalnya ketika eh, masyarakat kritis terkait dengan RUU TNI misalnya, kemudian itu cukup bergejolak pada waktu itu aksi unjuk rasa, dan kemudian ketika eh, Indonesia gelap gitu ya, terjadi aksi unjuk rasa Indonesia gelap pada waktu itu. Kemudian ketika juga eh, ketika ada pembentukan Danantara dan juga kemudian Bullion Bank pada waktu itu, kita memang di media agak kesulitan untuk mencari siapa sebenarnya spokesperson dari pemerintah Prabowo Gibran gitu ya. Dan kita tahu kemudian memang di masa-masa awal eh, juru bicara presiden, dalam artinya adalah Presidential Communication Officer ya, PCO, pada waktu itu melakukan blunder ya, Diana, ya, ketika ada isu kepala babi yang dikirimkan ke redaksi salah satu media di tanah air gitu ya. Eh, dan dan kita tahu memang pada ujungnya kemudian dicopot. Nah, pada waktu itu memang kritik atau masukan kita sampaikan evaluasi bahwa eh, di media komunikasi terhadap publik, komunikasi publik pemerintahan ini perlu ditingkatkan. Karena yang kita khawatirkan adalah kalau misalkan komunikasi publik ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka itu akan ketika terjadi pertanyaan-pertanyaan kritis tidak terkelola, itu akan terus menggelinding menjadi bola salju yang tidak kita harapkan, itu akan berubah menjadi atau mengganggu stabilitas politik gitu ya. Nah, itu yang kemarin di awal-awal pemerintahan itu kita sampaikan gitu, Diana. Uh, dan pada waktu itu juga salah satu yang kemudian dijawab langsung oleh Presiden Prabowo adalah mengundang sejumlah pemimpin redaksi media dan melakukan tanya jawab selama 3,5 jam ya. 3,5 jam pemimpin redaksi media itu bisa bertanya apapun kepada Presiden Prabowo. Nah, di sini memang pada waktu itu salah satu kritik yang disampaikan adalah kenapa mesti harus presiden langsung gitu, yang kemudian setelah ini bergulir pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ini bergulir dan kemudian dijawab langsung oleh presiden setelah sekian lama. Dan ini sebenarnya adalah pola yang harus diperbaiki oleh pembantu-pembantu presiden, bagaimana mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintahan ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidakmengertian dari masyarakat yang pada ujungnya mungkin bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan pada akhirnya bergulir menjadi aksi massa gitu yang tidak kita harapkan pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat sekarang kemudian ada beberapa penataan ulang gitu ya, Diana ya, ketika PCO diganti dan kemudian namanya pun juga berganti dari Presidential Communication Officer menjadi Government Communication Officer gitu ya. Maka ini badan baru yang kita harapkan tentu bisa menjadi jembatan komunikasi
dari presiden yang tentu memiliki kesibukan yang luar biasa, tapi masih tentu pertanyaan dari masyarakat yang diwakili oleh kita dari pekerja media ataupun mungkin juga dari kalangan-kalangan lain itu tentu juga membutuhkan penjelasan yang sangat yang waktunya tentu sangat dinamis. Nah, yang kita harapkan tentu adalah komunikasi ke publik ini yang bisa diperbaiki dengan baik sehingga tadi gitu ya, isu-isu yang harus dijelaskan kepada publik itu bisa dijelaskan secepat mungkin sehingga tidak berubah menjadi bola liar gitu. Nah, apakah terpusat atau tidak, sebenarnya kalau dalam sebuah pemerintahan tentu komunikasi harus satu suara gitu ya, jangan sampai kemudian juga antar lembaga atau ya, kementerian itu berbeda satu sama lain gitu ya. Nah, kalau yang kita lihat dengan yang sekarang berusaha diorkestrasi, setidak-tidaknya dalam 2-3 bulan terakhir gitu Diana, ketika 5 isu prioritas itu diorkestrasi melalui satu lembaga gitu ya, dan kemudian itu disamakan kepada semua pemerintahan dengan misalnya isu 5 prioritas itu adalah sekolah rakyat, komporasi desa merah putih, cek kesehatan gratis, kemudian 5 juta perumahan rakyat gitu ya, soal perumahan gitu, dan kemudian soal swasembada pangan gitu. Nah, ini kan yang kemudian diorkestrasi dan kita melihat ini ada sebuah perbaikan dari di masa-masa awal pemerintahan itu. Nah, tentunya ini yang kita harapkan ke depan, karena bagaimanapun ya yang kita harapkan pola komunikasi yang baik itu juga akan sedikit banyak akan berpengaruh kepada stabilitas di negara kita, Diana. Oke, baik, kita harapkan jelang 1 tahun, ini masih 1 tahun, masih ada 4 tahun lagi, ada banyak sekali ruang perbaikan. Semoga ada banyak pihak yang mau membuka ruang diskusi, dialog, kritik, dan juga saran supaya bisa program-program yang populis, program-program strategis seperti MBG, kemudian sekolah rakyat, ada juga sekolah Garuda yang tadi Mas Revo juga sampaikan, itu bisa benar berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Terima kasih telah berbagi perspektif Anda, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Terima kasih Mas Revo atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.